Ya, tidak jauh dari urutan pembahasan seperti pertemuan lalu tentang tasawuf, hanya saja ini tentang thariqah, yaitu hukum. Kemarin kan sudah kita ketahui hukum tasawuf itu wajib. Siapa yang ngomong wajib? Bukan Abdul Aziz Soekarnawadi, bukan yang lain-lain, tapi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali, Imam Abdul Hasan Syazuli, Imam Junaid, yang mengatakan wajib bertasawuf. Nah, sekarang kalau bertariqah itu sendiri bagaimana? Mengikuti tariqah Naqsyabandiyah misalnya, atau tariqah-tariqah lain, yang penting tariqah Naqsyabandiyah misalnya, atau Syadzuliyah, mana saja. Yang penting bertariqah itu hukumnya apa? Baik. Tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa tariqah itu aliran dalam ilmu tasawuf, sebagaimana mazhab aliran dalam ilmu fikih. Ayo kita tanya masing-masing, apa hukum mengikuti mazhab? Gimana ya? Kita bilang tidak wajib itu susah. Kenapa? Kalau kita tidak ikuti ajaran imam-imam besar itu dalam bersyariah, bagaimana kita mau jalani syariah ini? Sementara kita yang harus tahu diri, jahil sejahil-jahilnya. Sulit kita untuk tidak mengatakan wajib. Kenapa? Karena akibatnya kalau kita bilang tidak wajib, ya menjalani syariah ini akan hancur. Bagaimana kita sholat coba? Bagaimana kita zakat? Bagaimana kita puasa? Kalau tidak kita belajar mazhabnya salah satu dari mazhab yang ada. Dan kita misalnya mazhab Syafi'i. Jadi jelas wajib bermazhab itu. Kenapa? Karena tanpa bermazhab, tanpa mengikuti ajaran Imam Syafi'i misalnya dalam bersyariah, terus kita ikuti siapa lagi gitu loh. Siapa lagi, sedangkan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi yang diakui ajaran syariat dan fikihnya itu benar dan patut untuk diikuti, yaitu yang 4 itu. Jadi yang nggak mau harus ikuti salah satu daripada 4 mazhab. Itu dalam fikih, dalam pilar Islamnya. Nah, kan yang kita ketahui ada Islam, iman, dan dalam iman misalnya akidah. Ayo, apa hukum mengikuti akidah Asy'ariyah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Yo, kalau kita nggak ikuti terus kita tahu akidah dari mana, itu masalahnya. Kalau kita nggak ikuti beliau-beliau, ajaran akidah beliau-beliau, akidah kita ini akan cacat seterusnya. Ke siapa lagi kita mempelajari tentang tauhid, mengesahkan Allah dan mensucikan Allah kalau bukan dari beliau-beliau? Itu masalahnya. Dan imam-imam kita dari zaman ke zaman mengikuti beliau-beliau. Nah, begitulah demikian pula dalam aspek ihsan atau tasawuf, yang mana di dalam turunannya atau alirannya disebut tariqah. Ayo, sulit kita membersihkan diri sebersih-bersihnya tanpa bimbingan orang-orang bersih itu. Baca-baca tidak bisa. Belajar sama ustadz-ustadz yang dadakan kemarin sore tidak bisa. Harus para wali yang diakui kesuciannya, kewaliannya, baru kita yakin bisa mempan ilmunya, mempan terapinya dalam batin kita. Nah, itu lagi-lagi analogis saja, ya, secara analogis, supaya mencernanya itu dan menangkapnya itu bisa lebih logis. Artinya, oh iya juga ya, begitulah maksudnya. Nah, masuklah kita kepada ungkapan para atau fatwa-fatwa para ulama tentang hukum mengikuti sebuah tariqah. Di sini saya misalnya dalam kitab Husnul Talattuf fi Wujub Suluk Tasawuf. Judulnya saja sudah begitu ya. Judul kitabnya adalah Kewajiban Bersuluk dalam Tasawuf. Itu judulnya. Karangan siapa? Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Beliau adalah ulama, salah seorang guru besar daripada Syekh Yasin Al-Fadani.
Masjidud Dunia. Beliau wafat tahun 1413 Hijriah dari Maroko. Ulama luar biasa dan waliullah luar biasa. Kalau tidak salah tariqah beliau juga Syadzuliyah. Apa kata beliau dalam kitab Husnul Talattuf ini? La tajidu aliman kabiran wa muhaqqiqan syahiran illa dakhala fi tariqil qawm waltamasa al-barakata min ahliha wa nala al-hadwata bisababil intisabi ilaiha wa hadha amrun ma'lumun yudrikuhu man qara'a tarajim al-ulama wa tatabba'a siratahum واستقصى أخبارهم ومن لم يعرف ذلك أو لم يعتد به فهو جاهل متعنت لا اعتداد به ولا عبرة بما يقول. Artinya, kamu tidak mungkin, kata beliau, menemukan ulama besar kecuali ulama besar itu sudah mengikuti salah satu tariqah dan mengambil berkah daripada kaum sufi. Dan ini adalah satu hal yang sudah tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, terutama oleh orang-orang yang mengkaji biografi para ulama besar itu. Kalau kita buka biografi ulama, sulit kita temukan ulama-ulama besar itu tidak mengikuti atau mengamalkan sebuah tariqah. Jadi kalau kita mau mengikuti jejak beliau, kalau kita mau jadi orang-orang saleh seperti beliau-beliau, kan kita ikuti jejak beliau-beliau. Bahkan beliau mengatakan di sini, Syekh Al-Ghumari atau Al-Ghimari, yang tidak mengakui itu, maka dia adalah orang jahil, yang angkuh, yang tidak bisa diterima ucapannya. Tak bisa kita pungkiri maksudnya. Itu sudah fakta bahwa para ulama-ulama kita, apa maksud ungkapan ini? Jadi seperti misalnya gini, Imam Ghazali yang begitu wow ilmunya dalam tafsir, dalam fikih, dalam filsafat, dalam tasawuf, dalam mantiq, dalam fikih, bahkan beliau dijuluki Asy-Syafi'i Tsani, Imam Syafi'i kedua. Apakah beliau tidak bermazhab? Enggak, beliau apa mazhab beliau? Mazhab Syafi'i. Kalau kelas beliau saja bermazhab begitu pintarnya, tidak bisa lepas daripada mazhab, harus ikut mazhab baru bisa bagus syariatnya. Apalagi kita, harus tahu diri lah. Masa kita lebih hebat dari Imam Ghazali sehingga kita enggan bermazhab? Begitu juga dalam hal tariqah, ulama-ulama yang subhanallah, ulama besar-besar itu, wali-wali, bahkan wali-wali yang dahsyat kewaliannya itu, bertariqah, tidak bisa lepas, tidak bisa berpaling daripada mengikuti tariqah para aulia terdahulu. Maka siapalah kita untuk menghindari tariqah dan mengaku-ngaku mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kemudian dalam halaman yang berbeda, dalam kitab yang sama tapi disebutkan faghayatu ma tad'u ilaihi tariqah. Intinya di tujuan tariqah itu, katanya. Tujuan tariqah itu, kata beliau, adalah mencapai derajat ihsan. Dan ihsan itu adalah salah satu pilar agama. Apa maksudnya pilar agama? Maksudnya begini. Kan di hadisnya itu malaikat Jibril datang ya, ketemu Rasulullah dan ditanya mal Islam, mal iman, dan mal Dijawab sama Nabi masing-masing pertanyaan. Pendek cerita, Al-Kisah, pulang malaikat Jibril. Apa kata Nabi kepada sahabat? Wahai sahabat, tadi yang datang datang untuk mengajarkan kalian apa? Agama kalian. Agama kalian. Berarti yang ditanya, yang disebut tadi Islam, iman, ihsan itu satu paket dibungkus, ada capnya agama. Tiga-tiganya itu masuk dalam satu paket agama. Seperti kata Nabi yang tadi itu Jibril mengajarkan kalian agama kalian. Berarti agama itu terdiri dari tiga ini. Baru sempurna agama kita.
Kalau Islam saja tidak malah cacat. Malah cacat. Kenapa cacat? Karena kita Islam saja misalnya berarti salat, puasa, zakat, haji saja. Iman tidak kan? Tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada malaikat. Cacat Islamnya, agamanya. Begitu juga sebaliknya. Imannya bagus kepada Allah, malaikat. Tapi nggak sholat, nggak puasa, cacat juga agamanya. Harus lengkap. Begitu juga dengan kalau dua saja, satu tidak, cacat agamanya. Kurang, bukan kurang lagi, sangat kurang. Jadi supaya sempurna dan lengkap agama kita harus tiga-tiga. Nah, karena tariqah ini adalah untuk ihsan tadi, dan sebagaimana kita ketahui ihsan itu jadinya wajib, karena dia salah satu pilar agama dari 3 pilar agama itu, maka di sini kata beliau apa? Penting saya bacakan ini supaya jelas sejelas-jelasnya. Faghayatu ma tad'u ilaihi tariqah. Inti daripada seruan tariqah itu adalah wa tushiru ilaihi huwa maqamul ihsan, adalah tingkatan ba'da tashihil islami wal iman, namun juga di samping memperbaiki Islam dan iman. Jadi nggak boleh salah satu, harus tiga-tiganya. ليحرز الداخل فيها والمدعو إليها مقامات الدين الثلاثة الضامنة لمحرزها والقائم بها السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. Yang mana dengan demikian maka terjamin sempurna dan lengkap agamanya, agama kita, dan dengan kelengkapan atau kesempurnaan agama itu maka terjaminlah bahagia abadi, bahagia di dunia dan di akhir. Wadhaminah aidan li muhriziha kamaluddin, dan terjamin sempurna agamanya. Ila qaulihi, sampai beliau mengatakan faman akhalla bimaqamil ihsan alladhi huwa tariqah, barang siapa mengabaikan, mesisihkan maqam ihsan alladhi huwa tariqah, yang mana maqam ihsan itu tidak lain tidak bukan adalah tariqah, fadinuhu naqisun bila syak, maka agamanya jelas-jelas kurang agamanya, tidak diragukan lagi kekurangannya. Kenapa? Litarkihi rukunan min arkani, karena dia sudah meninggalkan salah satu dari 3 pilar agama. Walihadza nassal muhaqqiqun ala wujubid dukhuli fit tariqah. Karena itu kata beliau, para ulama-ulama besar kita memfatwakan wajibnya masuk tariqah. Wasuluki tariqat tasawuf, dan bersuluk dalam tariqat kaum sufi, wujuban ainiyan, di mana kewajiban itu adalah kewajiban yang sifatnya fardu ain, yaitu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Karena wajib atas setiap muslim muslimah untuk melengkapi pilar-pilar agamanya yang 3 itu. Wastadallu 'ala al-wujubi bima huwa zahirun aqlan wa naqla. Kata beliau di sini, dan alasan-alasan para ulama-ulama kita mewajibkan itu sudah terlalu banyak, baik dalil-dalil akli maupun dalil-dalil naqli. Tuh. Fatwanya seperti itu. Kalau kita kutip lagi, kalau dari kitab Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah. Ini karangan ulama Indonesia ini, Kiai Haji Abdul Aziz Masyhuri. Beliau wafat 2017 lalu. Sebenarnya kitab beliau Fuyudat Rabbaniyah ini himpunan daripada fatwa-fatwa Jatman ya, Jamiah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyah. Di dalam kitab itu disebutkan begini, fa in kana al-muradu bid-dukhuli fi at-tariqati huwa at-ta'allumu bi tazkiyati an-nafsi 'an ar-radha'ili wa tahliyatiha bil mahamidi fa fardu 'ain. Apabila tujuan daripada masuk tariqah itu adalah mempelajari cara membersihkan jiwa dari segala yang tercela dan menghiasinya dengan segala yang terpuji, maka masuk tariqah itu hukumnya fardu ain. Banget. Taib. Dan fatwa-fatwa lainnya, namun karena keterbatasan waktulah, maka mari kita
lebih serius memperhatikan agama kita, terutama di akhir zaman ini, di mana banyak orang cinta dunia, banyak orang hanya sibuk mengejar harta. Marilah kita, di samping kita berusaha berikhtiar untuk mensejahterakan keluarga kita, tapi prioritas kita dalam menjalani semua itu adalah juga bagaimana melengkapi agama kita dengan berislam dengan baik, yaitu mengikuti salah satu dari mazhab yang ada, kemudian beriman dengan baik, yaitu mengikuti ajaran akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagaimana diikuti oleh sebagian besar ulama-ulama kita, dan juga memperbaiki keihsanan kita, ya, melalui dengan cara mengikuti salah satu tariqah yang ada, yang mu'tabarah. Allah Ta'ala alam.